Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak Nomi semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ada yang hadir hari ini? Siapa yang hadir hari ini? Alhamdulillah. Tidak. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu ya. Ayo ketua kelas, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak Nomi, kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Ayo sama-sama. 1, 2, 3, ya. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak Nomi, boleh buka bukunya? Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang satuan panjang. Nah, apa itu satuan panjang nih? Ada yang tahu nggak apa itu satuan panjang? Tahu nggak? Pengukuran. Iya, pengukuran. Panjang itu gimana sih? Ada yang tahu nggak panjang itu gimana? Panjang itu apa sih? Pernah nggak dengar kata panjang? Nah, pengukuran? Pernah nggak dengar kata ukur atau pengukuran? Nah, kira-kira apa sih pengukuran itu? Ada yang tahu nggak? Atau pernah nggak dipelajari dulu di waktu kelas 2? Nggak pernah dipelajari? Oh, nggak pernah dipelajari. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu bab 3. Subtemanya adalah pengukuran panjang dengan satuan baku. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menyebutkan contoh-contoh satuan panjang yang baku. Yang kedua adalah mengukur panjang benda dengan satuan baku. Yang ketiga adalah menyelesaikan soal pengukuran panjang secara sederhana. Nah, apa yang kita lakukan untuk mengetahui panjang meja? Kira-kira dengan cara mengukurnya. Gimana cara mengukurnya? Biasa apa yang kita gunakan? Ada nggak yang kita gunakan untuk mengukurnya? Apa? Penggaris. Selain penggaris ada lagi nggak? Apa? Meteran. Oh, ada lagi nggak? Ada apa lagi? Meteran pita. Iya. Jadi itu yang kalian sebutkan tadi adalah alat ukur. Kemudian manakah yang lebih baik mengukur panjang dengan langkah kaki atau dengan penggaris? Dengan penggaris. Kalau dengan langkah kaki bisa nggak? Nggak bisa? Bisa. Kalau dengan langkah kaki namanya dianya satuan tidak baku. Tapi kalau dengan penggaris dia menggunakan alat ukur yang satuannya satuan baku. Nah, di sini apa itu pengukuran panjang? Pengukuran panjang adalah kegiatan untuk mengetahui seberapa panjang suatu benda itu dari satu ujung yang lainnya ke ujung yang lain dari alat ukur tersebut. Jadi kalian mulai mengukur itu dari ujungnya. Nah, dari ujung ini sampai dia berhenti di mana benda tersebut. Nah, sampai di sini paham kalian? Paham. Ini yang di sini. Dia menggunakan alat ukur apa? Penggaris. Oke. Nah, inilah dia satuan panjang. Satuan panjang adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan panjang suatu benda. Satuan panjang terbagi menjadi dua, yaitu satuan panjang tidak baku dan satuan panjang baku. Seperti yang Umi bilang tadi, dengan langkah kaki. Nah, langkah kaki itu contohnya satuan panjang yang tidak baku. Kenapa Umi tidak baku? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu. Nah, Umi jelaskan sedikit. Kenapa dia tidak baku? Karena setiap orang memiliki langkah kaki. Umi ada langkah kakinya. Kalian ada nggak langkah kaki kalian? Ada. Langkah kaki Umi jauh. Langkah kaki kalian pendek. Nah, itu artinya tidak bisa disamakan antara langkah kaki Umi dengan langkah kaki kamu. Makanya tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Nah, makanya dia disebut satuan tidak baku. Sedangkan satuan baku
Ada di penggaris. Ya, Kisya benar. Ada di penggaris. Coba keluarkan semua penggarisnya. Nah, ini namanya penggaris. Nah, pada penggaris ini dia menggunakan satuan apa namanya nih? Sentimeter. Nah, Umi dengan penggaris ini mengukur panjang meja ini, maka hasilnya dia akan sama. Kenapa? Penggaris Umi dengan penggarisnya Sila-Sira itu satuannya sama-sama sentimeter. Jadi sama dia, walaupun penggarisnya berbeda-beda. Karena satuan penggarisnya tetap sama. Itu. Oke, di sini ada macam-macam satuan panjang yang baku. Ada apa aja di sini, Umi? KM. Apa itu KM? Kilometer. Yang kedua? Sebelum kita akan menanyakan video, kalian harus melihat video ini. Kita akan menyanyikan lagunya bersama-sama. Ikuti lagunya ya. Oke, sama-sama kita nyanyikan lagunya yuk. 1, 2, 3, ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sekali lagi, ayo sama-sama. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Yuk, kalau gitu siapa yang bisa mau maju ke depan? Ayo, jadi contoh sini, Paki. Ayo Paki, nyanyikan ke depan. Coba. Yuk, satuan panjang. Satuan panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke, tepuk tangan untuk Paki. Ada lagi yang mau maju? Perempuannya, ayo sini Arsy. Ya, Arsy dari si Paki. Nah, ayo, satuan panjang. Satuan panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, milimeter. Oke, tepuk tangan untuk Arsy ya. Baik, kawan anak-anak hebat. Nah, selanjutnya kita akan tadi sudah tentang satuan panjang. Nah, di satuan panjang itu ada alat ukurnya. Apa itu alat ukur? Yaitu alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Nah, bisa penggaris, meteran saku, meteran pita, dan meteran rod. Alat ini memiliki angka dan garis yang menunjukkan ukuran panjang dengan satuan baku. Nah, ini namanya apa, Kak? Ini namanya? Ini mengukur tinggi panjang. Ini meteran. Sebelum kalian pelajari ini, perlu nggak kalian melihat benda-benda ini sebelumnya? Di mana? Di tukang bangunan. Mana yang ada di tukang bangunannya? Meteran belum ada di tukang bangunan. Terus apa lagi yang kalian lihat? Meteran. Meteran di mana ini? Dia di tukang jahit. Nah, kemudian apa lagi yang pernah kalian lihat? Penggaris tentunya, karena kalian pelajar. Jadi penggaris ini adalah salah satu benda yang wajib kalian miliki. Nah, inilah dia benda-bendanya ya. Nah, ini adalah meteran. Meteran apa ini? Pernah nampak? Ini. Pernah? Tidak pernah nampak ini? Di mana? Oh, Bapak Juna, untuk apa ini Juna? Untuk apa digunakan? Oh. Iya, untuk mengukur pagar bisa, untuk mengukur tanah bisa, untuk mengukur bangunan bisa. Nah, mereka menggunakan meteran roll. Nah, di sini dia ada panjangnya yaitu 100 meter. Nah, biasanya meteran roll ini digunakan untuk benda apa? Hal-hal yang sifatnya lebih panjang. Tidak cukup dengan penggaris. Kalau penggaris paling panjang berapa sentimeter? 20 sentimeter. Namanya ada penggaris yang lebih panjang lagi. Ini ada penggaris. Ini penggaris juga. Nah, panjangnya dia berapa sentimeter ini? 30. Ini panjangnya adalah 100 cm. Nah, ini 100 cm. Nah, kemudian ini ada lagi, ini namanya apa ya? Ini namanya ya? Meteran gulung. Nah, siapa Pak yang menggunakan ini? Bapak bangunan. Nah, panjang dia ya. Nah, kita perlu nggak menggunakan ini? Enggak. Untuk apa? Kalau si mahasiswa menggunakan ini? Untuk mengukur. Iya, bisa juga untuk mengukur tinggi badan, ya kan? Menggunakan ini. Kalau dengan penggaris bisa nggak kita mengukur tinggi badan? Bisa, tapi lama ya kan waktunya. Oke. Kemudian ini ada lagi satu apa ini namanya? Meteran pita.
baju ya kan? Adalah meteran apa tadi? Kita. Kalau ini namanya? Roll atau penggaris. Ini namanya? Meteran roll. Ini apa namanya? Atau biasa juga disebut dengan meteran saku. Kalian bisa diletakkan di kantong. Nah ini ya. Bagaimana sih cara mengukur dengan penggaris? Yang pertama adalah untuk mengukur dengan penggaris yaitu tempelkan awal benda. Nah, pada ujung benda lalu lihat angka yang di akhirnya atau di ujungnya. Bacalah angka pada nilai yang tepat. Nah, jadi letakkan dia pada ujung pertama. Berapa ujung pertama nilainya? 0. Lalu kita lihat lagi ujung akhirnya. Berapa nilai ujung akhirnya ini? 9. 14 ya. Nah, selanjutnya, contoh pengukuran sederhana. Di sini, oke. Nah, di sini ada gambar penghapus. Berapa panjang penghapus ini? 5 meter. Kalau kita mengukurnya dengan penggaris, maka biasa menggunakan satuan meter atau cm. Ini pensil ini berapa ukurannya? Dari 0 kita berhenti di ujungnya, yang terakhir adalah 11 cm. Nah, di sini bagaimana penggunaan meteran? Nah, ini tadi meteran. Meteran ini ada banyak macamnya ya. Ada 3 caranya, yaitu meteran digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang seperti meja, papan tulis, apalagi pintu atau bahkan luas ruangan atau luas lapangan. Nah, meteran ini biasanya berbentuk gulungan atau yang lebih fleksibel. Nah, ini dia. Seperti ini dia bentuknya gulungan ya kan, digulung. Benda gitu kalau saya digulung. Kalau mau mengukur dia ditarik. Jadi kalau pakai meteran dulu ini terlalu lebar atau terlalu panjang. Nah, kita gunakan yang lebih pendek. Besar. Besar kan? Nah, selanjutnya, ayo kita berarti. Baik anak-anak Umi, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan kelompok diskusi. Nah, sekarang bentuk kelompoknya masing-masing. Satu kelompok terdiri atas 5 sampai 6 orang. Silakan. Oke, semua udah dapat hasil KPD-nya? Sekarang tugas kalian adalah membuat nama kelompok kalian. Tentukan nama kelompok kalian kelompok apa? Mau nama hewan, buah, bebas, bunga, atau apa ada? Materinya adalah pengukuran dengan satuan baku. Nah, ini pembelajaran kita yaitu melalui model pembelajaran PBL, elemen PowerPoint, dan media konkret, penggarisan dan ketertarikan memahami konsep pengukuran dengan benar. Nah, kemudian melalui model pembelajaran PBL, elemen PowerPoint, media konkret, kalian bisa menggunakan satuan baku dalam kegiatan sekolah dengan benar. Oke, tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal diskusi tersebut. Kemudian diskusikan bersama teman sekelompokmu. Dan yang keempat, nanti akan kau presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, apa kegiatannya Umi? Inilah dia kegiatannya. Saya mau membantu kerja masing-masing ya. Yang pertama udah dibentuk kelompok 5 sampai 6 orang. Kemudian siapkan pensil, buku, dan kotak pensil. Letakkan di atas meja kelompok. Nah, yang kemudian juga siapkan penggaris sebagai alat ukur. Yang keempat, langkah pertama letakkan ujung dari salah satu ujung setiap barang. Nah, setiap kelompok dikasih alat ukur. Nah, bisa pakai ini. Boleh pakai penggaris, boleh ada penggaris. Ini bagian kayak ini. Tengok yang pertama, apa yang akan diukur? Nah, tulis nama bendanya yang pertama di kertas kelompoknya masing-masing. Yang dicatat adalah sekretarisnya. Nah, kalau tulisannya bisa dibaca. Silakan pilih satu sekretaris sebagai yang menulis. Yang pertama, tinggi badan sekretaris kelompok. Nah, dan tulis itu tinggi badan. Kemudian, yang kedua yang diukur adalah meja. Nah, meja siswa. Yang ketiga adalah papan tulis. Ini kita pinjam papan tulis. Yang keempat adalah ruang kelas. Ruang kelas. Yang kelima adalah buku tema.
tema. Yang keenam adalah meja guru. Oke, ya silakan mengerjakan. Nah, badan sekretaris silakan kalian ukur. Oke, bagus. 123. 240. Ya, 240. 7,4 meter. Ini ruang kelas. Ini buku tema. Bisa pakai kayu besar sekali bisa. 11 kok. Baik anak-anak Umi, karena dengan perhatian kerja kelompok kita ditandai dengan presentasi dari setiap kelompok. Umi akan panggil satu-satu dari tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, kita panggil dulu kelompok pertama yaitu kelompok kucing. Kasih tepuk tangan untuk kelompok kucing. Nah, yang lainnya kalau suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kucing ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tinggi badan sekretaris kami 120 cm. Meja siswa 100,23 meter. Papan tulis 180 cm. Tema 229,5 meter. Kami gunakan adalah sentimeter dan meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kucing. Kelompok yang kedua, kelompok melati. Tepuk tangan untuk kelompok melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok melati ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tinggi badan sekretaris kami 131 cm. Meja siswa 121 cm. Panjang papan tulis 240 cm. Ruang kelas 7,4 meter. Buku tema 29 cm. Meja guru 123 cm. Satuan panjang yang digunakan adalah cm dan meter. Ketiga kami akhiri dengan kata wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok melati. Baik anak-anak Umi, dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, maka dapat kita simpulkan bahwasannya mengukur panjang dengan satuan baku membantu kita mendapatkan hasil yang tepat dan benar. Nah, kita dapat menggunakan alat ukur seperti penggaris, meteran saku, meteran pita, meteran roll, dan alat-alat lain yang menggunakan satuan panjang. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Umi akhiri dengan